Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah serta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai nikmat dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan dengan semua nikmat itu kiranya dapat kita pergunakan sebagai modal untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita juga berdoa dan berharap Bapak dan Ibu kaum muslimin, ketika kita sudah melaksanakan amal ibadah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah dan Allah berkenan untuk memberikan nilai terbaik dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan alam, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang terbatas ini izinkan saya menyampaikan pengajian zuhur di hadapan kita bersama dengan judul penyakit sombong dan solusinya. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kisah ketika Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan lalu ditempatkan di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Seluruh malaikat bersujud Bapak dan Ibu kaum muslimin, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Dua hal yang menyebabkan sebagaimana ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aba, dia menolak kebenaran. Dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastakbar, dan iblis juga menyombongkan diri atas Nabi Adam alaihissalam. Dia merasa bahwa dirinya lebih kuat, dirinya lebih hebat, dirinya lebih baik dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam yang hanya diciptakan dari segumpal tanah. Tetapi kesombongan dan ketakaburan yang dimiliki oleh iblis pada akhirnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga iblis dilaknat, dikutuk, tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga, dan dia dipastikan akan menjadi penghuni yang kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, dan Allah juga mengatakan wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk golongan yang ingkar kepada Allah. Oleh karena itu, sifat kesombongan merupakan sifat dasar iblis. Bapak Ibu kaum muslimin, tidak akan pernah mulia bila kita kemudian menyombongkan diri di hadapan Allah, dengan kemudian kita menyombongkan diri di hadapan manusia. Di antara penyebab yang bisa menjadikan seseorang memiliki sifat atau penyakit sombong ini Bapak Ibu, yang pertama, bertambahnya harta, ziyadatul mal. Bila kemudian Allah titipkan, Allah anugerahkan dalam kehidupan kita harta, kekayaan, materi,
jangan sampai Bapak Ibu kaum muslimin kekayaan menjadikan kita menjadi sombong. Jangan sampai penyakit sombong ini masuk ke dalam diri kita lewat perantara harta. Kemudian yang kedua, yang dapat menyebabkan munculnya sifat atau penyakit sombong dalam diri manusia, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan, bertambahnya jabatan, ataupun bertambahnya kekuasaan. Bapak Ibu kaum muslimin, kita menyadari bahwa kekuasaan, jabatan merupakan amanah yang itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam diharamkan kita meminta, apalagi membeli jabatan. Namun bila kemudian amanah itu datang, kita menyadari kemampuan dan bisa untuk melaksanakan amanah itu, maka dalam Islam kita pun tidak boleh menolaknya bila mungkin orang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin, kemudian yang ketiga yang dapat menyebabkan penyakit sombong itu hadir di tengah kehidupan manusia, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Ketika manusia diberikan kewajiban untuk menuntut ilmu, tentu bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk dipamer-pamerkan kepada orang lain, bukan untuk disombongkan. Akan tetapi bila kita meraih ilmu pengetahuan, kita punya sederet gelar akademis, jangan sampai Bapak Ibu kaum muslimin bertambahnya ilmu, semakin pintar, semakin hebat, semakin luas ilmu yang ada pada diri kita, jangan sampai itu menjadi jalan munculnya penyakit sombong di dalam diri kita. Kemudian yang keempat Bapak Ibu kaum muslimin, yang dapat menyebabkan munculnya penyakit sombong dalam diri seorang manusia, yaitu ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Bapak Ibu kaum muslimin, sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat, sami'na wa ata'na. Kita diminta untuk melaksanakan berbagai perintah Allah dan meninggalkan berbagai larangannya. Kita juga dianjurkan untuk banyak menebarkan kebaikan, melakukan perbuatan baik. Tetapi ingat Bapak dan Ibu, menjadi orang baik itu memang harus kita usahakan. Menjadi orang yang taat wajib kita ikhtiarkan. Tapi jangan sampai Ibu Bapak di dalam hati kita, di saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat kita melakukan berbagai ibadah kita kepada Allah, jangan sampai terselip sedikit pun di dalam hati kita merasa lebih taat, merasa lebih baik, merasa lebih banyak pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat seorang manusia merasakan dirinya lebih baik, lebih mulia, lebih hebat, lebih dekat dengan Allah, lebih taat kepada Allah, maka itulah sesungguhnya yang disebut dengan sombong ataupun takabur. Bapak dan Ibu kaum muslimin, bila kemudian ada di dalam hati kita penyakit sombong ini, hati-hati Bapak Ibu kaum muslimin, sebagaimana yang telah dialami oleh iblis, Allah akan murka, bahkan akan diusir dari surga. Nabi SAW juga mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, seseorang yang di hatinya ada penyakit, ada rasa sombong meskipun hanya sebesar zarrah. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, kalaupun kita diberikan banyak nikmat, yakinkan bahwa nikmat itu adalah anugerah dari Allah, bukan semata-mata karena diri kita. Bila kita berkaca ke dalam diri kita Bapak Ibu, tidak ada yang patut kita sombongkan. Di dalam tubuh kita, kita ini punya banyak kotoran sekali, sehingga manusia itu hina di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Lalu kemudian kita banyak melakukan perbaikan. Inilah yang akan mengangkat kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah. Coba lihat Bapak Ibu, di dalam tubuh kita begitu banyak kotoran. Di mata kita ada kotoran, di mulut kita ada kotoran, di telinga kita ada kotoran, ketika kita buang hajat pun ada kotoran. Bapak Ibu kaum muslimin, nenek moyang kita diciptakan daripada tanah. Hari ini kita hidup di atas tanah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam tanah. Solusi agar kita bisa terjauh dari penyakit sombong, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita
menanamkan dan mengembangkan sifat tawadhu, rendah hati. Dan yang ketiga, banyak-banyak kita muhasabah, sehingga pada akhirnya kita mampu untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin, Allah jauhkan kita, keluarga kita daripada penyakit sombong. Andaikan pernah kita lakukan, segeralah minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kembalinya kita kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah.